Pengertian kias. Secara istilah, kias adalah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Secara bahasa, kias berasal dari bahasa Arab, kias, yaitu yang artinya hal mengukur, membandingkan, aturan, atau mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan kias sebagai mengukur dan menyamakan. Rukun kias. Yang pertama, al-asl, merupakan kasus lama yang dijadikan objek perumpamaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma. Yang kedua, al-far'u. Far'u disebut musyabbah yang diserupakan dan makis yang dikiaskan. Yang ketiga, al-hukmu. Al-hukmu atau hukum asal adalah hukum syariat yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u atau kasus yang ingin disamakan dengan asal. Yang terakhir, al-ilat. Arti ilat sebagai hujah atau alasan. Definisi lain dari ilat yaitu kemaslahatan yang diperhatikan oleh syariat. Macam-macam kias. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Yang kedua, kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Yang ketiga, kias dalalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Macam kias yang selanjutnya yaitu kias syabah, yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal, lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Yang selanjutnya yaitu kias adna, yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Berikut adalah bunyi dalil kias di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Terjemah dari ayat yang sudah dibacakan tadi yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dan ulil amri di antara kamu kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dari dalil Al-Quran tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya yang pertama, perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW membawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri atau orang-orang yang memegang kekuasaan apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya. Dan yang terakhir, bila terjadi perbedaan pendapat dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis.